Jangan lupa like and subscribe-nya. Sahabat SWI TV Jepara, saya hari ini berada di kediaman seorang tokoh budayawan sekaligus tokoh masyarakat, Mbah Holil, Mbah Joko Kali, di mana beliau akan menjadi narasumber kita untuk bercerita sejarah singkat Nyai Ratu Kalinyamat. Mari ikuti saya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ance. Ya, siap, Pak. Sehat ya, Pak? Ya, sehat, alhamdulillah. Gimana kabar, Mbak? Saya Mas, bagus, Pak. Iya, Mbak. Sehat. Saya sedikit minta konfirmasi edukasi sejarah kepada seorang budayawan, seorang tokoh di Jepara, Mbah Holil, mungkin bisa menceritakan sejarah Ratu Kalinyamat yang ada di Jepara. Ratu Kalinyamat adalah seorang putri dari Sultan Trenggono, Raja Demak kedua setelah Raden Patah. Ratu Kalinyamat mendirikan kerajaan di Jepara setelah vakumnya kerajaan Sima. Akhirnya Ratu Sima melancarkan pemerintahannya dengan bijaksana, kemakmurannya dan pendidikannya sampai kerajaan Ratu Kalinyamat itu sampai di wilayah Pati, Rembang sampai Blora. Ratu Kalinyamat salah satu ratu wanita di Jepara yang cukup melegenda setelah Ratu Sima. Dia beragama Islam, dia nikah dengan Sultan Hadirin, seorang putra pengemban takhta kerajaan Pasai, Aceh. Ratu Kalinyamat tidak mempunyai anak dengan Sultan Hadirin. Dia banyak ponakannya yang menjadi adipati Cirebon dan Sari Bidayatullah yang terkenal dengan Sunan Gunung Jati Cirebon adalah mendapatkan kakaknya Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat mempunyai sejarah panjang yang terakhirnya dia sampai Topo Wudo itu karena kakaknya Sunan Prawoto dibunuh oleh Aryo Penangsang. Akhirnya Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat minta klarifikasi kepada Sunan Kudus. Kenapa kakak saya Sunan Prawoto dibunuh Aryo Penangsang? Akhirnya di situ klarifikasi menjadi argumen tensi tinggi. Karena Sunan Jabar Sodik mengatakan, "Hai Ratu Kalinyamat, kenapa kamu tidak pakai jilbab atau tidak pakai kerudung menghadap seorang wali?" Nah, begitu ceritanya mulai tensi tinggi. Akhirnya dia mendapatkan perkataan dari Sunan Jabar, "Kakak kamu telah membunuh Bapak Aryo Penangsang." Nah, itu akhirnya ributlah di situ. Sultan Hadirin dengan Ratu Kalinyamat pulang dari rumah Sunan Kudus tidak pamitan dengan layaknya saudara. Akhirnya Aryo Penangsang menghimpun kekuatan, nyegat di tengah jalan. Akhirnya Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadirin dikeroyok pasukan gelap Aryo Penangsang, sehingga meninggalnya Aryo Penangsang. Apa meninggalnya Sultan Hadirin? Setelah suaminya meninggal, Sultan Hadirin meninggal, dikebumikan di desa Mantingan. Sekarang menjadi tempat ziarah ramai dengan ada masjid Mantingan.
Akhirnya Ratu Kalinyamat minta keadilan pada Tuhan dengan topo di daerah Kling, Donorojo. Pada waktu dia tapa itu didatangi adiknya Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Dia ditanya, sebelum Aryo Penangsang meninggal, saya tidak akan selesai lelakon saya tirakat minta keadilan pada Tuhan karena sudah tidak ada tempat saya mengadu. Akhirnya Joko Tingkir pulang itu dengan hati was-was. Saya nggak berani ngalahake Aryo Penangsang. Sultan Hadirin yang abuhe kaya ngono aja gugur di tangan Aryo Penangsang. Sunan Prawoto kakaknya yang hebatnya setengah begitu juga meninggal di tangan Aryo Penangsang. Akhirnya Hadiwijoyo, Joko Tingkir itu merapatkan barisan, semua adipati, senopati dikumpulkan dengan hadiah. Siapa yang bisa membunuh Aryo Penangsang akan saya beri separuh dari kerajaan Mataram. Timbullah setelah Aryo Penangsang dibunuh, kepalanya dibawa ke Hadiwijoyo itu akhirnya dikasih tanah hutan Pelausan. Akhirnya menjadi Solo, Surakarta, Hadiningrat itu. Nah, itu sejarahnya seperti itu, Mas. Nah, setelah mendengar Aryo Penangsang meninggal, Ratu Kalinyamat sudah berhasil doanya, nandarnya, dia kembali lagi menjadi ratu di kerajaannya. Singkat cerita, kerajaannya juga diserang oleh kerajaan dari Pajang. Sejarahnya ada desa Lebuawu itu karena itu kerajaannya sampai di Pasar Kalinyamatan itu dibakar habis. Jadi awu-awu, lebu itu kalau bahasa Jawa itu bleduk, awu-awu itu api membakar. Ratu Kalinyamat mempunyai sejarah yang sangat melegenda, dikenal di benua Eropa, Portugis sampai Belanda. Karena kerajaan Kalinyamat itu pernah mengirimkan bala bantuan dipimpin seorang komandan angkatan laut namanya Pati Unus itu mengirim pasukan 60 kapal perang ke Malaysia untuk mengusir penjajah Portugis di Malaysia. Sejarahnya seperti itu. Juga Ratu Kalinyamat mengutus Hasanuddin yang ponakannya menjadi raja di Cirebon untuk menghimpun kekuatan di Belanda dengan Sunda Kelapa. Jadi yang menjadi raja di Banten sana itu Hasanuddin, terkenal putra Jepara karena memang kecilnya di Jepara. Karena Ratu Kalinyamat itu sama Sultan Hadirin nggak punya anak. Sedangkan Sari Gedaya Tuwoh dengan kakaknya Ratu Kalinyamat itu anaknya banyak. Jadi yang di sini dua, satu Hasanuddin, yang gede namanya sekarang menjadi Sunan Raden Abdul Jalil, atau orang disebut juga Sunan Lemabang atau Syekh Siti Jenar. Nah, begitu Mas sejarahnya. Ratu Kalinyamat harusnya menjadi pahlawan nasional karena perjuangannya sampai membantu bangsa Malaysia. Jadi angkatan lautnya melegenda. Jepara dulu pelabuhan terbesar di Indonesia. Sebelum ada Tanjung Priok, sebelum ada Tanjung Mas, sebelum ada Tanjung Perak, Jepara sudah punya pelabuhan terbesar di Indonesia. Jadi pengajaran Islam semua dari saudagar-saudagar masyarakat Arab lewatnya dari Jepara karena pelabuhannya memungkinkan, Mas. Nah,
anehnya di Jepara ini tidak bisa membaca sejarah. Nah, dari pemimpin-pemimpin di Jawa Tengah, orang-orang Jawa Tengah yang menjadi menteri, yang menjadi jenderal di Jakarta sana tidak bisa mengungkap. Harusnya Jepara dikembalikan menjadi mercusuar dunia karena mempunyai pelabuhan yang sangat besar. Belum ada bangsa-bangsa lain, kita sudah dibom Malaysia untuk menyerang Portugis. Jadi kita melawan penjajah. Terbukti Hasanuddin mendirikan kerajaan di Sunda Kelapa, di Banten sana itu untuk memperkekuatan Pak Soekarno untuk memerdekakan bangsa ini, untuk mengusir penjajah. Jadi kita lebih bangga lagi Jepara mempunyai pahlawan Kartini dan pahlawan Ratu Sima. Kalau Ratu Sima ini kan seorang ratu kepemerintahan, keangkatan bersenjata, ke pertanian masuk. Kalau Kartini kan cuma peranan wanita. Zaman Belanda orang wanita nggak boleh jadi sarjana, nggak boleh sekolah tinggi. Ibu kita Kartini membawa emansipasi wanita sejajar dengan seorang laki-laki. Sekarang ada gubernur perempuan, bupati perempuan, petinggi perempuan. Bahkan Indonesia pernah seorang Megawati perempuan menjadi presiden. Nah itu dari Jepara semuanya. Jadi Jepara nggak bisa dipandang rendah. Justru kalau bangsa ini menggali perjuangan Jepara, bisa mercusuar dunia, dimulai dari Jepara. Olil, terima kasih atas kesediaannya memberikan informasi kepada kami. Ratu Kalinyamat merupakan salah satu dari 3 tokoh wanita Jepara ya, yang dikenal ada Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, dan Raden Ajeng Kartini. Dan tentu saja Ratu Kalinyamat ini membawa spirit pembangunan di Jepara ini dengan ketokohannya dan juga peninggalan beliau berupa masjid dan makam yang ada di Mantingan dengan segala ornamen ukir yang ada di sana. Ini memberikan kekayaan potensi budaya yang ada di Jepara.